Ya saya intinya diundang lah ke rumahnya. Ya diundang ke rumahnya. Sesuatu yang ganjil benar-benar saya alami di dalam rumah itu. Ketika saya masuk ke dalam rumahnya, subhanallah, astagfirullahaladzim. Di dalam rumahnya itu terdapat ratusan bahkan ribuan makhluk gaib. Ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo. Ya di dalam rumah si Pulan ini. Yang lucunya ini kuntilanak. Si kuntilanak ini lagi netein apa, memberi ASI sama anaknya. Ini satu keluarga kuntilanak ini. Saya coba berkomunikasi, ngobrol dengan kuntilanak itu. Kenapa kamu diam di rumah ini? Ya, dia bilang enak. Si kuntilanak ini bilang enak. Karena dia itu udah baca doa itu. Doa apa saya bilang? Tanya aja sama orangnya yang punya rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ki Boros Ngora. Tentunya di channel Ki Boros Ngora Spiritual. Kemarin saya sudah memberikan tip bagaimana cara mengatasi santet di video bagian ke-1 dan di video bagian kedua. Kalau di video bagian pertama itu tentang menghindari santet yang ada di dalam diri. Caranya sudah tahu. Bagi yang menyimak dan menonton videonya pasti sudah tahu lah. Pertama itu tetap kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya berzikir. Zikirnya itu membaca bismillahirrahmanirrahim, istighfar, syahadat, dan juga sholawat Nabi. Itu zikiran yang paling utama. Tidak ada yang bisa menyaingi doa-doa apapun itu. Yang keempat itu bismillahirrahmanirrahim, membaca istighfar, syahadat, dan juga sholawat Nabi. Itu yang paling utama buat bekal kita di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Dan juga di video bagian kedua, ya di bagian kedua saya sudah memberikan tip bagaimana cara menghindari santet di dalam rumah. Nah, ikuti harusnya. Ini penting untuk kalian semua. Oke, saya akan membahas tentang sebuah kisah. Ya, sebuah kejadian yang saya alami. Ini semua yang saya ceritakan ini kebanyakan kisah nyata. Ya, di video yang kemarin itu saya juga pernah bagaimana cara menghindari penyakit kanker otak. Nah, di situ saya sudah menjelaskan ramuannya apa, cara pembuatan ramuannya gimana untuk untuk mengobati kanker otak. Jadi intinya tidak usah dioperasi ke dokter, tidak usah dibawa ke rumah sakit. Itu ramuannya untuk menghindari penyakit kanker otak. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah nyata di daerah Bogor, tepatnya di daerah Pondok Rumput, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Ada sebuah keluarga di mana suaminya ini intinya memiliki peternakan sapi perah ya. Peternakan sapi perah. Dia itu tiap hari itu menjual susu hasil perahannya itu, perahan dari sapi.
dan dia olah sedemikian rupa dengan berbagai macam rasa. Ada rasa stroberi, mangga, dan lain-lain. Ini asli murni susu sapi, ya, di daerah Pejagalan Pondok Rumput, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Itu kejadiannya tahun 2010. Yang saya heran dan saya aneh ini, sebut saja si Pulan, ya. Si Pulan ini hidupnya aneh. Dia merasa terancam, si Pulan ini. Tiap hari dia pandangan matanya udah nggak normal. Intinya kita ngobrol tapi mata dia entah kemana gitu menatap. Dan juga kadang dari berbicara juga udah nggak nyambung kadang-kadang kan. Dia kan cerita kepada saya. Dia merasa tenang, merasa nyaman kalau dia berada di luar rumah. Dia merasa tenang kalau ada di luar rumah, tapi dia merasa terancam kalau ada di dalam rumah. Seolah-olah dia merasa tersiksa di dalam rumahnya sendiri. Yang lebih ironinya lagi, anaknya yang wanita, ya anaknya tuh perempuan, waktu itu usianya paling 5 tahun atau 4 tahun lah. Setiap jam 2 malam sering teriak sampai nangis. Bahkan istrinya juga sama, merasa terancam di dalam rumahnya. Aneh kan? Ada apa yang terjadi? Akhirnya istrinya itu meninggalkan dia, si Pulan, dan juga anaknya. Anaknya dibawa pergi oleh ibunya. Ya, oleh istrinya si Pulan ini dibawa, ya, pergi, meninggalkan si Pulan ini. Karena apa? Merasa tidak enak diam di dalam rumah. Merasa panas, merasa terancam di dalam rumah. Dan istrinya ini pergi juga maksudnya dia diam di rumah ibunya. Akhirnya si Pulan bercerita kepada saya bahwa dia mengalami sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. Ada apa di dalam rumahnya itu? Akhirnya saya mencoba untuk menelusuri di mana rumahnya ini. Ya, saya intinya diundanglah ke rumahnya. Ya, diundang ke rumahnya. Sesuatu yang ganjil benar-benar saya alami di dalam rumah itu. Ketika saya masuk ke dalam rumahnya, subhanallah, astagfirullahaladzim. Di dalam rumahnya itu terdapat ratusan, bahkan ribuan makhluk gaib. Ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo. Ya, di dalam rumah si Pulan ini. Yang lucunya ini kuntilanak. Si kuntilanak ini lagi netein memberi ASI sama anaknya. Ini satu keluarga kuntilanak ini. Saya coba berkomunikasi, ngobrol dengan kuntilanak itu. Kenapa kamu diam di rumah ini? Ya, dia bilang enak. Si kuntilanak ini bilang enak karena dia itu udah baca doa itu. Doa apa, saya bilang? Tanya aja sama orangnya yang punya rumah ini. Kalau di posisi di ruangan ini macam dapur atau apa, udah
Udah berbagai macam itu, ada pocong, ada genderuwo. Saya sih belum sempat ngobrol sama si Pulan ini, yang punya rumah ini belum sempat ngobrol. Ada apa ini? Sampai aura di dalam rumah itu benar-benar panas. Benar-benar panas sekali itu di dalam rumah itu. Akhirnya saya bertanya, kamu membaca doa apa? Saya bilang kan begitu sama Sepulan. Sepulan terdiam. Dia akhirnya mengakui bahwa dia telah mendawamkan atau berzikir doa nur buat, atau dalam bahasa ininya doa nurun nur buat. Hebat, saya bilang. Itu semalam, saya bilang semalam itu kamu ngewirid berapa? 10.000. Masya Allah, 10.000. Itu yang ngasih doa itu siapa? Ngasih amalan itu siapa? Saya bilang kesimpulan. Seorang ustadz, seorang ulama di pengajian, dia bilang kan begitu. Katanya saya pengen rezeki bagus, pengen rezeki lancar, segala macam, kata Sepulan begitu. Kamu pengen tahu? Saya bilang, kamu pengen tahu efek samping dari membaca sebuah doa atau zikir? Kamu tahu efek sampingnya apa? Saya bilang kan begitu. Tidak tahu, dia bilang kan begitu. Kita zikir, kita mendawamkan sebuah doa ibarat kita meminum obat. Meminum obat ada efek sampingnya. Bisa mengantuk, bisa alergi kalau kita minum obat. Itu efek samping. Nah, kalau zikiran itu ada efek sampingnya sebenarnya. Seharusnya saya bilang ke si Pulan, seharusnya si ulama ini atau si ustadz ini harusnya ngasih tahu efek samping dari membaca doa nurun nur buat ini atau doa nur buat ini. Itu berarti orang yang memberikan doa kepada kamu itu dia tidak tahu apa-apa, hanya ngasih aja. Saya bilang kan begitu sama Sepulan. Sembarangan, saya bilang. Seenaknya ngasih doa tapi dia tidak tahu efek samping dari membaca doa nurun nur buat. Saya bilang ke Sepulan, tahu nggak efek sampingnya yang kamu rasakan ini? Iya, dia merasa terancam di dalam rumah. Bukan terancam saja, kamu itu berzikir doa itu, kamu mengundang gaib. Mengundang gaib, mending gaibnya gaib apa jin Islam. Yang kamu undang itu jin-jin kafir atau setan. Jin kafir itu dengan setan itu sama aja. Jin kafir bisa disebut setan, setan juga bisa disebut jin kafir. Saya bilang begitu sama Sepulan. Ini di rumah kamu, saya bilang itu udah ada ribuan jin kafir yang nyerang kamu. Mereka kepanasan. Tahu nggak, saya bilang, zikiran kamu, doa itu, kamu puasa, terus kamu dawamkan itu jarak 60 km. Hawa dari zikiran itu nyampe ke siapa? Nyampe ke jin-jin itu. Merasa kepanasan. Bayangkan, jarak 60 km kamu udah mengundang gaib kafir. Saya bilang kan begitu. Itu masih di daerah barat. Coba di daerah timur, 60 km ke arah timur, 60 km ke arah utara, 60 km ke arah selatan. Jadi barat, timur, selatan, utara. Itu secara tidak sengaja kamu tuh udah mengundang gaib.
gaib kafir. Mereka kepanasan dan mereka bilang, siapa yang membaca doa ini sampai saya kepanasan begini? Itu kata gaib kafir itu. Seolah-olah si Fulan ini menantang. Secara tidak sadar dia itu udah menantang. Akhirnya diseranglah si Fulan ini. Jadi waspada. Sebelum kita berzikir, doa-doa yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya memberi doa, tapi tidak memberi tahu efek sampingnya. Emang awalnya doa Nur buat ini bagus, itu pembukaan pintu rezeki, ngebuka pintu rezekinya bener-bener mantap. Tapi efek sampingnya, siap-siap serangan gaib akan menanti Anda. Ingat, jarak 60 km akan menyerang Anda. Itu namanya doa-doa ganas sebenarnya. Doa ganas lah istilahnya. Doa Nur buat itu ganas. Ayat kursi, ayat kursi jangan sembarangan berzikir. Ayat kursi sampai 100, 200 sampai 1000. Siap-siap saja kamu itu diserang oleh Raja Jin Islam. Sebab yang memegang ayat kursi adalah Syekh Handias, Raja Jin Islam di tengah-tengah Samudra Selatan. Itu Syekh Handias. Terus doa apa Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, itu mengundang gaib. Terus doa apa lagi? Doa Akasia, doa Zulfikar. Waduh, ganas. Dari kata-katanya aja udah ganas. Doa-doa seperti itu. Akhirnya saya berkomunikasi dengan gaib yang di rumah itu. Saya sempat ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya tawasul, berdoa kepada Allah. Dan alhamdulillah ya Allah, akhirnya luntur sudah gaib dengan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berzikir di rumah itu, bareng dengan si Fulan itu, berzikir salawat. Akhirnya apa? Si gaib itu berkata, nah, secara kasar, itu saya pakai bahasa kasar, gaib ini bilang gini, gua ini enak nih. Kamu membaca ini, saya itu dingin, enak. Nah, saya ini pengen diginiin, bukan dipanasin tuh sama orang itu. Itu gaibnya ngomong gitu. Dia bilang, aduh terima kasih kepada saya, terima kasih telah mendinginkan saya. Akhirnya mereka pergi semua. Dengan apa? Membaca sholawat Nabi. Jadi jangan menyepelekan sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi itu penting. Mantap itu sholawat Nabi. Terus setelah itu akhirnya sadar si Fulan. Dia langsung tidak mau lagi berzikir. Saya bilang terusan aja. Dia nggak mau. Pengen tahu supaya kamu kuat bentengan-bentengannya gini. Kamu ini pertama bentengin diri kamu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, istighfar, syahadat dan sholawat. Kalau itu udah kuat, saya bilang kan, kalau itu keempat itu udah kuat, kamu atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan kamu, baru kamu doa Nur buat. Jadi kalau ada penyerangan itu bentengan kamu udah kuat. Saya bilang sama sebulan begitu. Jadi intinya sebelum kita mendawamkan doa-doa yang lain, doa-doa ganas itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, bacalah istighfar, bukalah hati ya, supaya doa-doa yang itu masuk ke dalam hati kita tuh enak. Terus membaca berzikir syahadat
sebagai pembentengan diri dari serangan-serangan dari gaib yang tidak bertanggung jawab, dan juga sholawat Nabi untuk mendinginkan. Dan sholawat Nabi ini juga bisa sebagai pengusir gaib. Jadi intinya, berhati-hatilah dalam berzikir. Ingat ada efek sampingnya. Dan juga kepada orang yang memberikan doa, Anda harus bertanggung jawab. Jangan sembarangan memberi doa kepada orang. Belum tentu Anda mendawamkan doa itu terus dikasih sama orang. Itu tandanya Anda kurang ajar. Memberikan doa kepada orang tapi Anda sendiri tidak tahu efek sampingnya kayak gimana. Ini namanya orang kurang ajar. Mau orang alim, mau orang apapun juga yang merasa paling alim lah, memberi doa kepada orang secara sembarangan, padahal dia sendiri tidak pernah mendawamkan doa itu dan tidak tahu efek sampingnya, tidak tahu maknanya. Akhirnya apa? Orang lain yang jadi korban. Jadi jangan sembarangan memberikan doa kepada orang lain. Sebelum memberikan doa kepada orang lain, rasakan dulu manfaat doa itu oleh Anda. Kalau merasa enak baru kasih sama orang. Jangan sembarangan memberi doa kepada orang lain. Itu tandanya Anda kurang ajar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.